Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana lid-dinil qawim wa bayyana lana siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khaliqul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu khairul mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa min dhurriyyatihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Nurul Iman rahimani wa rahimakumullah. Tiada kalimat indah yang patut untuk mengawali khutbah di Sayyidul Ayyam kali ini melainkan kalimat tahmid biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena atas berkat rahmat Allah lah telah disampaikannya umur kita hingga pada hari ini, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk duduk berkumpul bersimpu di rumah Allah Masjid Nurul Iman yang insya Allah barakah ini. Maka dari itu dengan rasa syukur kita tadi, senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dari hari demi hari, waktu demi waktu, kita diberikan ketambahan nikmat Islam dan nikmat iman. Harapannya cuma satu. Kapanpun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Israel untuk menjemput kita, kita kembali ke kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyandang predikat husnul khatimah wa baqiyatu amaliyah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman utama umat manusia, khususnya umat muslim dan mukmin. Selama ia masih mengarungi kehidupan di dunia yang fana ini, pegangan utamanya hanyalah dua, Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalamnya tidak jauh-jauh tentu mencakup aturan-aturan yang mengatur bagaimana kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia, yang mana tak lain dan tak bukan kita sering mendengar hablum minallah wa hablum minan nas. Karena sebab hubungan dua arah ini, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan dengan manusia inilah yang harus berjalan secara baik berdampingan keduanya, yang mana ini pula yang akan menyelamatkan diri kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, wa duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Akan ditimpakan kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali mereka berpegangan dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala wa hablum minan nas, dan membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentu wujud bentuk dari kita membangun hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bertakwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, terlebih lagi menjalankan ibadah-ibadah yang wajib, salat, puasa,
zakat, berhaji bagi yang mampu dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu bentuk kita membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tak lain dan tak bukan muaranya adalah mendapatkan ridho, rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kelak selamat baik di dunia maupun di akhirat. Sebab apa? Kita tidak bisa mengandalkan amal-amal kita kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menaungi kita dengan rahmatnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, la yanju ahadukum bi'amalih. Tidak seorang pun dari kalian yang mampu untuk mengandalkan amal-amal kalian. Lantas para sahabat bertanya, qila wala anta ya Rasulullah, dikatakan bahwa apakah engkau juga begitu wahai Rasul? Rasul dengan tegas menjawab, na'am wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Bahkan aku pun tidak bisa mengandalkan amalku kecuali Allah Subhanahu wa taala menaungiku dengan rahmatnya. Ma'asul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya adalah menjaga hubungan kita dengan sesama manusia, yaitu menjaga hablum minan nas. Yang namanya manusia, kita adalah makhluk sosial, tidak mungkin kita bisa hidup sendirian. Manusia satu dengan yang lainnya adalah saling butuh membutuhkan, saling bahu membahu, tolong menolong. Tidak mungkin yang namanya manusia itu bisa mengarungi kehidupan ini secara sendirian. Oleh sebab itu wajib bagi kita untuk menjaga silaturahmi, menjalin hubungan yang baik antara sesama umat, antara sesama saudara yang satu dengan yang lainnya. Harapannya tercipta satu ukhuwah Islamiyah yang baik. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka satu hal yang bisa kita syukuri adalah selepas bulan Ramadan kemarin kita masuk pada satu Syawal. Di dalam bulan Syawal itu ada satu kultur, ada satu budaya yang sungguh luar biasa, merupakan cetusan dari ulama-ulama terdahulu, yang mana kita sebagai cucu-cucunya diajarkan untuk unjung-unjung. Adanya forum halal bihalal, yang mana ini semua ditujukan sebagai penyempurna amalan ibadah kita ketika pada bulan Ramadan. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala baik, dihapus semua dosa-dosa kita. Akan tetapi hubungan kita antar sesama umat manusia belum selesai sampai satu dengan yang lainnya saling ridho meridhokan. Hal ini didasarkan pada hadis qudsi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan kemuliaanku, la asilanna ma wasalaki, tidak akan aku sambungkan orang-orang yang menyambungkan silaturahmi, wal aqta'anna man qata'aki, dan akan aku putuskan rahmat kasih sayangku bagi mereka yang saling memutuskan tali silaturahmi. La arda hatta tardaina, aku tidak akan ridho, saling ridho meridhokan, kecuali mereka saling ridho meridhokan. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka patut diapresiasi cetusan ini dari ulama-ulama terdahulu kita di bumi Indonesia yang tercinta ini. Adanya forum halal bihalal, adanya forum unjung-unjung, itu menjadikan hubungan kita satu dengan yang lainnya menjadi lebih baik. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hubungan yang baik itu haruslah terus dilestarikan. Jangan kemudian putus sehingga tercipta satu hubungan yang tidak harmonis antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu ada satu riwayat yang menjelaskan tentang akhlak seorang mukmin, yaitu min akhlaqil mu'minina wal mu'minat. Di antara akhlak orang-orang mukminin wal mu'minat adalah yang pertama, husnul hadits idza hadatsa, membaguskan tutur katanya apabila ia berbicara. Berapa banyak dari kita, berapa banyak orang-orang di sekitar kita tersandung, terputuslah silaturahmi antara satu dengan yang lainnya karena tajamnya lidah. Maka apabila kemudian kita tidak bisa berkata yang baik-baik, maka lebih baik untuk diam. Hal ini didasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka berkatalah yang baik-baik, aw liyaskut. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka disinilah PR kita.
bagaimana yang hak agar tetap kita katakan hak, yang batil kita katakan batil, yang benar kita katakan tetap benar, yang salah kita katakan salah. Akan tetapi disinilah seninya kita berpikir, seninya kita berbicara. Bagaimana kemudian kita berbicara, menyampaikan satu pesan, mengingatkan saudara kita apabila ia bersalah. Akan tetapi bagaimana caranya pesan itu tetap tersampaikan dengan baik, dengan kondisi hati yang tidak saling menyakiti. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya min akhlaqil mu'minina wal mu'minat ini adalah husnul bisri idza laqiya, membaguskan raut wajahnya apabila bertemu dengan saudaranya, dengan sesamanya. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok suri tauladan, contoh yang baik bagi kita. Pernah dalam satu riwayat diceritakan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menasihati putrinya Sayyidatina Fatimah di kediamannya, yang mana di dalamnya juga ada suami dari Sayyidatina Fatimah, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lantas kemudian Sayyidina Abu Bakar ini menceritakan, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tegang-tegangnya memberikan nasihat kepada putrindanya, lantas aku kemudian tiba-tiba datang untuk berkunjung bertamu di rumah sahabat saya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lantas aku ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di tengah kondisi yang sedang tegang ini tadi. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba saja merubah raut wajahnya yang tadinya tegang menjadi lembut. Suaranya yang tadinya keras dan lantang menjadi lembut untuk menjawab salamku, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita bagaimana kita untuk kemudian mengatur emosi kita. Betul apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhika shadaqatun, senyumanmu di wajahmu itu merupakan sedekah. Sedekah artinya membuat orang lain senang, membuat orang lain senyum karena melihat raut wajah kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya min akhlaqil mu'minina wal mu'minat adalah husnul istima'i idza huditsa, menjadi pendengar yang baik apabila dinasehati, apabila sedang menerima cerita, mendengarkan saudaranya bercerita kepada dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam ini dinun nasihah. Agama Islam ini adalah agama nasihat, yang mana sudah jelas-jelas diterangkan dalam surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Manusia itu sesungguhnya dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali mereka-mereka yang melakukan amal soleh, yang melakukan kebaikan-kebaikan, dan juga saling menasehati satu dengan yang lainnya tentang kebaikan dan tentang kesabaran dan tentang hak hal-hal yang benar. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itulah perlu kiranya kita menjadi sosok pendengar yang baik bagi siapapun itu, bagi anak-anak kita, bagi saudara kita, bagi orang tua kita yang kemudian menasehati kita. Jangan terus kemudian kita mudah-mudah untuk sakit hati lantas menunjukkan satu tindakan yang ekspresif sehingga kemudian menyakiti hati satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang keempat min akhlaqil mu'minina wal mu'minat ini adalah wa wafa'un bil ahdi idza wa'ada, menepati janji idza wa'ada, ketika ia berjanji. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak dari kita yang kemudian mudah-mudah untuk berjanji, yang mana kita tahu bahwasanya kita susah untuk menepati janji tersebut. Maka dari itu sebelum kita berjanji, maka ukurlah kemampuan kita. Jangan kemudian kita mudah-mudah untuk bersumpah. Jangan mudah-mudah kemudian kita untuk menjanjikan orang lain yang mana hal tersebut susah untuk kita tepati. Maka dari itu pula kita juga jangan untuk mudah-mudah bersembunyi di balik kata-kata insya Allah yang mana sekarang sering terjadi. Apabila kemudian kita menyampaikan satu hal,
Kita berjanji dengan saudara kita, apakah kau besok bisa kemari? Insya Allah besok saya bisa. Tapi dalam hatinya, koyo aku gak iso sih. Kata-kata insya Allah di sana, mari kita kembalikan kembali pada fitrahnya. Insya Allah merupakan satu bentuk tawakal dari ikhtiar kita dalam menepati janji tersebut. Yang mana ya besok saya bisa datang, insya Allah. Insya Allah kita nyatakan sebagai bentuk berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hati berniat untuk berjanji menepati janji tersebut. Ditambahkan kata insya Allah, karena lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang bisa menepati janji kita. Sebab apa? Ciri-ciri orang munafik itu adalah 3. Salah satunya adalah wa idza wa'ada akhlafa. Apabila ia berjanji, ia mengingkari. Mudah-mudahan kita yang hadir di rumah Allah Masjid Nurul Iman ini bisa kemudian mengamalkan 4 akhlak seorang mukmin ini tadi, yaitu yang pertama husnul hadithi idza hadatsa, berkata yang baik-baik kepada saudaranya. Wa tsumma husnul bisri idza laqiya, membaguskan raut wajahnya apabila bertemu dengan saudaranya. Dan yang ketiga adalah husnul istima'i idza huditsa, menjadi pendengar yang baik apabila dinasihati atau mendengarkan cerita dari sahabat atau saudaranya. Dan yang terakhir adalah wa wafa'un bil ahdi idza wa'ada, menepati janjinya apabila ia berjanji. Mudah-mudahan dengan bekal keempat itu tadi, apabila kita aplikasikan, terjalin hubungan ukhuwah Islamiyah yang baik, yang harmonis antara satu dengan yang lain. Dan mudah-mudahan apabila kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala harus memanggil kita, nanti sama-sama kita bersama-sama dipertemukan, bertemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده الصالحين وبين لنا صراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده خير المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن ذريته إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى أيضا في كتابه العزيز الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم طول أعمارنا
وثبت إيماننا وأصلح أعمالنا ووسع أرزاقنا وأمتنا على دين الإسلام حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله أذكركم وادعوه أستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.